Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, apa kabar ayah dan bunda di rumah? Kami kembali hadir menjumpai kegiatan talk show parenting terapi Ananda bersama saya, Betari Ratna Gumilang. Nah, ayah dan bunda, satu hal yang perlu sama-sama kita ketahui bahwa masing-masing orang tua juga keluarga memiliki latar belakang serta situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Ayah dan bunda merupakan hal terpenting untuk membentuk momen bahagia keluarga dan bukan orang lain tentunya. Dengan adanya saling merangkul tentunya dapat menciptakan momen bahagia yang terbaik dalam satu keluarga. Setiap keluarga memiliki cerita yang unik dan autentik. Dengan saling berbagi momen yang dapat menginspirasi semua orang. Melalui talk show hari ini, kita berharap dapat memberikan inspirasi kepada ayah dan bunda sekalian, sekaligus membekali dengan pengetahuan mengenai parenting yang ikut andil dalam tumbuh kembang anak untuk membangun karakternya. Nah, tentunya di sini saya tidak sendiri, melainkan saya ditemani langsung oleh kepala terapi dari Terapi Ananda. Kita sambut Bunda Fadilatul Mutmainah, SPSI. Ya, Assalamualaikum Bunda Dila. Waalaikumsalam Bunda Betari. Apa kabar nih Bun? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah, tentunya pada kesempatan kita pada kali ini nih Bun, di talk show parenting ini kami mempersilahkan Bunda Dila untuk memberikan sedikit saja mengenai yang dapat menginspirasi tentunya untuk ayah dan bunda di luar sana yang memang lagi nonton talk show parenting kita pada sore hari ini Bunda. Kepada Bunda Dila, waktu dipersilahkan. Terima kasih Bunda Betari, terima kasih ayah dan bunda hebat semuanya yang di rumah. Semoga pada kesempatan kali ini, momen kali ini kita diberikan banyak keberkahan, kita diberikan banyak nikmat, kita diberikan banyak kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak jarang tentunya ayah dan bunda hebat semuanya yang saat ini menyaksikan talk show parenting dengan momen berbagi istimewa. Ya, mungkin ayah dan bunda sering mendengar slogan menjalin ikatan istimewa untuk anak istimewa. Slogan ini yang kita tanamkan pada kami semua, slogan ini yang kita tanamkan pada siapapun, pada setiap orang tua, pada seluruh terapis. Ini salah satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena anak merupakan salah satu anugerah sekaligus titipan dari Tuhan yang harus kita jaga dengan baik. Apa sih tugas orang tua? Tugas orang tua tentunya sebagai orang tua bukanlah salah satu perkara yang mudah. Bukanlah salah satu juga perkara yang sulit. Hal ini sangat berkaitan dengan proses pembelajaran yang berlangsung seumur hidup kita. Selain itu, peran orang tua adalah mengarahkan dan juga membantu anak sejak dini untuk dapat bisa mengembangkan potensi-potensinya yang dia miliki. Sehingga apa? Sehingga bisa menjadi anak yang berprestasi. Selain itu juga perlunya dukungan orang tua sangat penting. Sehingga mereka bisa berkembang dengan baik, dengan dukungan tersebut mereka tidak merasa terkucilkan dengan adanya keistimewaan yang ia miliki. Satu hal yang harus perlu kita pahami betul, ini adalah bukan suatu musibah, melainkan ini adalah suatu anugerah yang harus kita syukuri. Dan selain itu juga dengan pola pikir demikian, maka orang tua akan lebih menikmati dalam membesarkan anak dengan keistimewaannya. Satu catatan hal yang penting ini adalah setiap anak dilahirkan istimewa dan mempunyai peluang untuk bisa berprestasi, untuk bisa meningkatkan setiap bidangnya masing-masing. Ya, semoga kesempatan kali ini ayah dan bunda di rumah dapat menyaksikan momen istimewa yang sudah kami undang langsung orang tua hebat kita. Sama-sama kita
Deli Damayanti dan Ayah Pandu. Silakan Bunda dan Ayah. Hai Bun. Terima Iya. kasih Bun. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ayah dan Bunda. Waalaikumsalam, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa, wabarakatuh. apa kabarnya Ayah dan Bunda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Baik. Sedikit berbincang-bincang nih Ayah dan Bunda. Untuk pertama-tama nih, kayaknya ada baiknya kita saling, mungkin di luar sana ada Ayah dan Bunda yang masih belum tahu ini siapa sih, orang tua dari siapa sih. Nah, mungkin bisa diwakilkan entah Bunda atau Ayah. Waktu dan tempat dipersilakan Bunda. Iya. Terima kasih Bunda Betari. Iya, kami orang tua dari Arsenio Muhammad Wilantara namanya, yang kebetulan telah menjalani terapi Ananda selama 1 tahun terakhir. Baru aja keluar beberapa minggu yang lalu. Kira-kira demikian. Iya. Berbagi momen istimewa ini nih, mungkin bisa Bunda sedikit jelaskan dari mungkin apa yang Bunda atau Ayah rasakan saat bahwa Arsen itu memiliki memang ada sedikit kayaknya saya harus concern di bagian ini nih terhadap Arsen. Mungkin bisa Bunda bantu jelaskan? Ya. Tentunya sih sebenarnya yang pertama kali menyadari orang tuanya ya Bun, justru pada saat Arsen TK ya, justru gurunya yang ibaratnya kayak memberi tahu ada sinyal-sinyal gitu loh dari diri Arsen. Akhirnya gurunya kan manggil kita kan ketika ngambil rapot gitu, terus dijelasin justru perilaku-perilaku di sekolah yang Arsen itu berbeda dengan di rumah. Jadi kita merasa kayak di rumah baik-baik aja gitu Bun. Tapi justru guru di sekolahnya bilang, enggak Bun, kayaknya ada sesuatu gitu. Karena kalau di sekolah Ananda sedikit impulsif gitu kan, terus aktif gitu, terus tidak bisa mengikuti peraturan yang ada di sekolah gitu. Terus sampai kita berdua kayaknya enggak Bun, di rumah enggak begitu gitu kan. Misalnya gurunya bilang, begini Bun, Arsen Ananda di sekolah begini, terus masa Bun di rumah enggak begitu gitu, mengganggu temannya gitu kan. Terus misalnya ada acara sekolah pun bilang bundanya, begini Bun, ketika kita sedang ada, kan ada kegiatannya waktu di sekolah, tamatnya kan, kegiatan kayak rekreasi gitu. Terus ketika ada orang lain, ya impulsif gitu kan, sampai kita sendiri kaget gitu kan. Terus justru yang pertama kali sadar bukan kita, justru orang lain, gurunya. Oke. Mungkin ada berbagai respon tentunya ya, selain dari respon Bunda dan Ayah sebagai keluarga inti, ada nggak sih Bun respon dari keluarga besar, mungkin terhadap gini nih info dari gurunya, terus ada nggak respon dari keluarga tentunya, termasuk mungkin kakek neneknya Arsen yang memang memiliki kayak oh iya Arsen harus kayak gini nih, Arsen harus ngelakuin terapi sama orang yang lebih handal, contohnya kayak gitu. Mungkin bisa Bunda bantu ceritakan Bun dari sudut pandang orang lain gitu, bukan keluarga inti. Enggak, justru keluarga nggak ada yang tahu. Oh nggak ada yang tahu. Oh, kakeknya. Mereka pikir ya Arsen seperti anak gitu kan. Mungkin kita juga agak ini ya Bun, agak mengkip ya. Karena bagi kita takutnya nanti justru orang lain tuh gimana ya, kayak memandangnya berbeda gitu Bun. Justru kita nggak mau seperti itu. Jadi mungkin jadi cara penerimaannya yang Bun ya takut salah gitu, seperti itu ya. Oke. Untuk kesulitan ya Bun, ada nggak sih kesulitan yang datang timbul gitu dari Bunda atau Ayah saat tahu Arsen, oh kata wali kelasnya seperti ini, oh kata gurunya seperti ini. Ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang ketika di rumah Bunda harus kasihkan itu ke Arsen, seperti itu Bun? Mungkin bisa bantu Ayah yang menjelaskan. Ya, sebenarnya kesulitan itu artinya kita ini kan karena kita mengetahui dia ada kondisinya. Ketika dia di taman kanak-kanak ya, kesulitannya mungkin tantangan ya buat kami agar dia lebih bisa, terutama di sekolah ya, tertib Bun. Jadi artinya memang ada PR dari laporan dari wali kelasnya waktu itu. Ananda Arsen tuh
ada PR yang mesti dibenahi itu dari segi ketertiban dan konsentrasi Oh, oke. konsentrasi ketika mengikuti pelajaran. Jadi seringnya dikasih tugas itu tidak Tidak selesai. dikerjakan, Tidak tidak selesai. Oh selesai, iya. atau sering berjalan-jalan di kelas gitu kan. Jadi Mhm. itu yang kita menumbuhkan itu di rumah supaya dia bisa lebih bisa bertanggung jawab lah atas ya di usia dia ya, tugas-tugas yang jadi kesulitannya mungkin dan tantangan bagi kami seperti itu gitu. Oke, hal apa yang menguatkan Bunda dan Ayah untuk mendidik Arsen dalam tantangan-tantangan yang udah mungkin dalam mendidik Arsen untuk ayo lebih disiplin, ayo tugas dengan tepat waktu atau dengan selesai. Apa yang mendorong Ayah dan Bunda untuk oh ya kita harus jadi orang tua yang kuat nih. Ya. Ya, jika kita dihadapkan dengan anak yang memang tentunya memiliki kebutuhan khusus seperti itu Bunda ya. Iya, sebenarnya ini akan balik lagi ke begini. Bagaimanapun gini, anak itu kan titipan gitu ya Bun ya, titipan Ya. Tuhan gitu. Kalau kami berdua sih artinya kita sebenarnya tidak ada perasaan kok Aksen mana ada begini ya atau begitu. Kita ya kita alhamdulillah diberikan maksudnya gini, dengan kondisi Aksen seperti ini mungkin kita diberikan apa ya namanya PR gitu ya untuk bagaimana cara mendidiknya dia akan agar lebih ya bisa gitu ya dengan anak seusianya seperti itu. Jadi kita sebenarnya menjalani itu dengan ikhlas gitu ya dan kita punya keyakinan bahwa ini anak kami bisa kok gitu ya, bisa untuk agar dia bisa bersosialisasi, memahami segala apa namanya kondisi yang sesuai dengan jadi pada saat ini gitu kan, terutama dari segi intelektual, kemudian akademis dan lain-lain itu bisa. Jadi kita memang punya keyakinan untuk itu. Dan seiring berjalannya waktu ya mungkin kami tidak lebih kepada kapasitas orang tua gitu ya, tapi mungkin kami mempertimbangkan sepertinya memang harus ada apa ya bantuan dari pihak Ahlinya gitu. ahlinya dari pihak ketiga. Itu yang sebenarnya menjadi dasar kami. Kita yakin kok Arsen bisa dirubah seperti itu. Artinya kita berikhtiar gitu ya Bun kan, Betul. berdoa dan berusaha gitu kan. Insya Allah pasti kan ya tentunya kan dengan adanya insya Allah ada perubahan. Ya, mungkin Bun dengan adanya ikhtiar atau usaha di dalamnya itu pernah nggak sih Bunda itu sangat berada di posisi terendah Bunda dan Ayah ketika masa yang down banget kayak kapan ini cepat selesainya, kapan Arsen bisa seperti perkembangannya Bun dari segi kontrol emosi dan konsentrasinya itu bisa kayak orang-orang dan anak-anak pada umumnya itu pernah nggak sih Bun ada merasa ada di titik paling rendah sekali gitu dan kalau memang misalkan ada yang rasa yang seperti apa gitu yang mungkin bisa Bunda bantu sharingkan ke Ayah dan Bunda yang sedang menonton di live kita pada sore hari ini jadi biar terinspirasi oh saat kita lelah itu kita jangan putus asa kita pokoknya boleh tapi kita tidak tahu porsinya seperti itu mungkin bisa Bunda bantu jelaskan. Kalau merasa lelah jujur nggak pernah ya Bun ya kita nggak pernah lelah sampai saat ini ya tentunya kita melakukan yang terbaik ya. Kalau misalnya lelah tentu Anda pun pasti ada rasa gimana ya. Jadi kalau kitanya semangat, anaknya pun akan semangat gitu kan ya kayak setiap kali jatuh gitu kan dari malam pun saya sudah bilang kan Anda, ayo kakak besok kakak terapi gitu kan ya. Jangan lupa ya pokoknya kita kasih pesan-pesan gitu besok kakak kalau terapi kita kasih pesan gitu. Jadi anaknya pun semangat gitu Bun terapi saat dia bangun pagi gitu. Dia langsung siap-siap gitu kan ya. Terus ayo kan biasanya ayahnya ngantar ya. Ayo ayah kita siap-siap mau berangkat ya. Justru dia yang semangat. Jadi kalau kita semangat, anak pun akan semangat. Dan memang sih kalau pada saat tentunya manusiawi ya Bun ya, kadang-kadang merasa kok anak kita berbeda gitu ya. Nggak usah. Maksudnya di lingkungan kelas dia gitu ya. Anak kita terkadang lebih apa ya, lebih mungkin kalau untuk anak yang seumumnya menerima kayak pelajaran gitu ya, mungkin bisa lebih cepat mungkin, lebih mudah. Kan setiap anak berbeda ya Bun ya. Mungkin kalau untuk Ananda sekali 2 kali mungkin
belum cukup gitu ya. Jadi harus diulang lagi, dicoba lagi gitu. Jadi intinya sih jangan pernah putus semangat ya Bun ya, harus Oke. optimis. Mereka yang lain bisa, anak kita bisa gitu. Oke. Mungkin di balik dengan semangatnya ayah dan bunda ini ada nggak Bun harapan yang memang untuk Arsen ke depannya gitu, yang mungkin bisa di-sharingkan kayak Arsen memiliki anak yang harus selamanya harus merasa down atau merasa tersingkirkan atau terdiskriminasi gitu. Tentunya kita pasti punya harapan yang mungkin hampir sama dengan orang tua yang anak pada umumnya seperti itu. Mungkin bisa bantu jelaskan Bunda. Atau mungkin ayah. Iya, harapannya sih untuk dari kami ya kepada Ananda Arsen, tentunya dia bisa berkembang secara optimal gitu ya, seiring nanti dia perkembangan usianya. Karena bagaimanapun kita berharap dia bisa berkembang, artinya mungkin kita akan sebagai orang tua juga tetap akan support dengan kondisi dia sekarang, tapi tentunya kita berharap dia bisa mandiri gitu, melakukan segala sesuatunya, dan kami memang ke arah situ gitu. Walaupun memang kondisi Arsen sekarang dia memiliki ada kebutuhan yang mesti di orang tua atau pihak lain, tapi pada akhirnya kita sangat berharap Ananda Arsen juga bisa mandiri, dia ke depan menjalankan kehidupan dia sendiri gitu kan. Itu harapan kami. Jadi sebenarnya ya bagi orang tua yang memang diberi dari Allah dititipkan anak yang memiliki kebutuhan, memang itu akan balik ke penerimaan kita masing-masing, Bun ya. Artinya kondisi anak itu ya kita tidak bisa merubah itu, tapi yang bisa kita rubah adalah persepsi dari kita dan penerimaan kita, bagaimana kita menyikapi itu semua. Mungkin ya beraneka ragam kondisinya yang bisa dialami oleh orang tua, tapi mungkin yang bisa dapat saya ini, yang penting dari sisi orang tua bisa tetap optimis dan berpikiran positif dan yakin bahwa anak kita mampu gitu menjalani kehidupan mandiri ke depannya gitu. Karena bagaimanapun kita orang tua, ketika anak itu mereka punya kehidupan sendiri. Baik, kalau dari segi kemampuan dan ayah bunda, tentunya kan beberapa minggu ini Arsen tentunya sudah jalani terapi di Terapi Ananda. Mungkin ada sedikit bisa gambarkan ke ayah dan bunda lainnya untuk perbedaan ketika target tertentu itu bisa dijelaskan, Bun? Hanya ya, alhamdulillah dengan ikhtiar kita selama ini bisa 1 tahun ya Bun ya. Yang kita harapkan ya walaupun tidak 100% ya Bun ya, setidaknya 80% sudah sesuai dengan apa yang kita ikhtiarkan, termasuk yang tadi bilang waktu di dia impulsif, aktif, tapi setahun ini banyak sekali perkembangannya, dia sudah lebih mandiri, sudah jawabnya, terus tidak bersikap impulsif, lebih sabar, terus sudah banyak pengetahuan gitu ya, maksudnya dari hal-hal yang ini kita khawatirkan ya Bun. Alhamdulillah tuh selama ini ternyata Arsen tuh bisa gitu. Anak kita mampu kok, maksudnya jangan terlalu khawatir berlebihan gitu ya. Insya Allah kalau kita yakin, kita percaya, ya tentunya dengan berdoa dan berusaha, insya Allah anak kita juga berperilaku ya Bun ya, mempunyai sikap, perilaku seperti anak pada umumnya kok gitu. Yang penting kita sih yakin dan percaya. Oke, baik ya Bun. Ada nggak sih Bun pesan untuk Bunda di luar sana yang memang sedang berjuang untuk buah hati? Mungkin bisa ayah atau Bunda bisa jelaskan? Udah jawab. Oke. Pesannya ya. Iya Bunda. Tetap semangat, jangan menyerah. Kita ya pun udah rasa capek, lelah, itu pengaruh juga ke Ananda ya Bun ya. Jadi kalau kita semangat, kita ya optimis, yakin, insya Allah akan ada
perubahan yang baik, perubahan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Insya Allah, kalau kita semangat, kita yakin insya Allah bisa. Oke, luar biasa sekali ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bunda Deli Damayanti dan Ayah Pandu sudah hadir dan menyampaikan memang momen istimewa yang sangat luar biasa terhadap Ananda Arsan yang tentunya dapat menjadikan inspirasi untuk sempat dikaruniai anak yang memang special need atau anak istimewa seperti itu. Berbagi adalah bentuk lain dari rasa. Terdapat banyak hal yang dapat kita sebagai dorongan untuk cara kita untuk membangkitkan jiwa, berbagi orang tua yang memang memiliki anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Satu di antaranya adalah melalui kegiatan talk show pada sore hari ini, Ayah dan Bunda. Tak terasa juga sudah lebih kurang lebihnya kita telah berbincang ya Bun ya, gitu. Semoga kita semua dapat berkumpul dan bersilaturahmi kembali selain kegiatan tentunya dan Ayah Bunda kita tetap menjalin silaturahmi melalui WhatsApp gitu ataupun kita sering bertemu di sekolah dalam acara tertentu baik offline maupun online ya Bun ya. Ayah. Saya Betari Ratna Gumilang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.